Assalamualaikum anak soleh soleha Ustazah. Bagaimana kabar antum hari ini? Ustazah doakan semoga antum selalu dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak Ustazah, hari ini antum akan belajar bersama Ustazah Nora mengenai tema 3. Khusus tema 3, kita akan langsung mengulas materinya dari subtema 1 sampai subtema 3. Berhubung antum akan menjalankan atau melakukan ujian tengah semester pada tanggal 21 September. Hari ini Ustazah hanya menjelaskan poin-poin besarnya saja. Nanti anak Ustazah bisa melihat atau membaca lebih rinci lagi pada bahan ajar yang sudah dibagikan sebelumnya. Baik anak Ustazah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, kemudian murajaah hafalan, tilawah, serta anak Ustazah nanti jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak Ustazah bisa memahami lebih lanjut mengenai organ pernafasan manusia. Kemudian yang kedua, anak Ustazah bisa memahami mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, anak-anak Ustazah bisa memahami mengenai interaksi sosial. Yang keempat, anak-anak Ustazah bisa memahami mengenai iklan. Dan yang kelima, memahami tentang batik. Kita awali materi mengenai sistem pencernaan hewan dan manusia. Hewan yang pertama adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia pada gambar ini adalah sapi. Adapun alat pencernaannya yang pertama mulut, terus makanannya masuk ke esofagus atau kerongkongan, lanjut ke lambung, usus halus, dan terakhir di anus. Yang kedua adalah serangga. Adapun alat pencernaan serangga yang pertama makanan masuk ke mulut, kemudian nanti makanan masuk dan dikunyah di dalam mulut tersebut. Setelah itu dia masuk ke tembolo. Apa itu tembolo? Tembolo adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Setelah nanti dia masuk ke tembolo, maka makanan dilanjutkan dan disimpan masuk ke empedal. Empedal adalah lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan makanan tersebut. Setelah dari empedal, makanan masuk ke dalam lambung. Ketika makanan berada di dalam lambung, maka dia akan dicerna oleh enzim. Setelah itu, dia masuk ke dalam usus untuk diserap. Yang terakhir, sisa-sisa makanannya dibuang melalui anus. Selanjutnya ikan. Alat pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian terakhir di anus. Hewan keempat namanya adalah kata. Apa alat pencernaan pada kata ini? Alat pencernaan pada kata yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung. Setelah itu dia lanjut ke usus dan terakhir di kloaka. Kloaka ini adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya hewan reptilia. Alat pencernaannya sama dengan kata, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir di kloaka. Yang terakhir burung. Alat pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, tembolo, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Sekarang kita masuk organ pencernaan manusia dan fungsinya. Adapun organ pencernaan yang pertama adalah satu mulut, kemudian nanti setelah makanan masuk ke mulut, diteruskan ke kerongkongan. Setelah itu diteruskan ke lambung, sampai di usus halus, kemudian ke usus besar, dan terakhir sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Adapun fungsi dari organ pencernaan, kita akan bahas anak soleh-soleh Ustazah. Yang pertama adalah mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat makanan dihancurkan. Setelah itu yang kedua kerongkongan, fungsinya adalah saluran penghubung mulut dan lambung. Terus lambung.
Lambung ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan, tentunya dengan bantuan enzim. Yang keempat, kita lihat fungsi dari usus halus. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Yang terakhir adalah anus. Anus ini berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa pencernaan. Itu dia anak soleh-soleha, fungsi dari organ pencernaan manusia. Sekarang kita lihat faktor menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah kurangnya asupan makanan berserat. Anak ustazah bisa melihat penjelasannya mengenai fungsi makanan berserat pada layar antum. Yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Terus yang ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Silakan anak ustazah baca penjelasannya ya nak, yang ada pada layar antum. Sekarang kita lihat makanan yang sehat bagi pencernaan. Selain makanan yang dijaga kebersihannya untuk dikonsumsi, dia juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Anak ustazah bisa lihat di sini ada beberapa contoh makanan yang sehat bagi pencernaan, di antaranya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ada juga biji-bijian. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat, maka aman pencernaan kita. Tetapi ketika tidak sehat, maka penyakit akan ada pada organ pencernaan. Adapun yang pertama penyakitnya adalah MAH, ulkus, dan kolik. Ini menyerang lambung. Kemudian ada diare dan sembelit, menyerang usus halus dan usus besar. Seterusnya penyakit organ pencernaan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa disebabkan oleh bakteri, kemudian bisa disebabkan oleh virus, serta bisa disebabkan karena kekurangan serat dan vitamin. Anak soleh-soleha ustazah, ketika kita ingin memberitahukan apa makanan sehat kepada orang lain, maka kita akan membuatkan sebuah iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah sarana untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa kepada masyarakat umum. Selanjutnya, adapun tujuan dari iklan adalah agar masyarakat ini memiliki minat dan menarik untuk membeli dan menggunakan produk serta jasa yang kita tawarkan di dalam iklan tersebut. Ciri-ciri yang pertama adalah kata-katanya sopan, menarik, logis, dan tepat. Setelah itu mudah dimengerti dan diingat, menarik perhatian konsumen, serta komunikatif dan informatif. Iklan ini banyak jenisnya. Yang pertama, berdasarkan media, ada 2, cetak dan elektronik. Sedangkan iklan cetak ada 3, iklan baris, kemudian iklan kolom, dan iklan display. Anak ustazah bisa baca sendiri ya nak, penjelasannya pada layar antum berikut. Sedangkan iklan elektronik itu ada 3, ada iklan radio, ada iklan televisi, dan juga ada iklan internet. Silahkan anak ustazah lihat perbedaan antara iklan cetak dan iklan elektronik. Selanjutnya unsur-unsur iklan media cetak. Yang pertama adalah headline atau judul, kemudian ada subjudul, ada isi iklan, ada komposisi warna dan gambar yang menarik, terus ada slogan, moto, dan kalimat mengandung ekspresi ide atau tujuan yang mudah diingat. Terus ada kalimat iklannya, serta ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nanti pada iklan kita akan menemukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata yang digunakan sebagai inti dalam kalimat iklan. Cara menemukannya adalah memperhatikan tujuan atau maksud iklan yang dibuat. Terus pembagian iklan berdasarkan ciri bahasa iklan yang pertama iklan pemberitahuan atau pengumuman, singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang kedua memikat dan memiliki daya sugesti. Sugesti ini adalah menggerakkan hati orang. Yang ketiga, persuasif atau membujuk. Yang keempat, mudah dipahami dan tidak membosankan. Yang kelima, menggunakan slogan yang mudah diingat masyarakat. Terus yang terakhir, kata atau kalimatnya itu berisi kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Materi selanjutnya unsur-unsur iklan. Unsur-unsur yang pertama, attention atau perhatian. Kemudian yang kedua ada interest atau minat. Yang ketiga adalah desire, adalah keinginan. 4, conviction, adanya rasa percaya, serta action. Action adalah tindakan. Itu dia unsur-unsur dari iklan.
Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan isi dan keunggulan iklan. Yang pertama, mencermati informasi dalam iklan dengan seksama, kemudian perhatikan isinya. Selanjutnya, apabila menawarkan sebuah produk, maka akan kita lihat keunggulan dari produk tersebut, serta perhatikan hal yang membuat iklan bisa menarik. Selain iklan makanan sehat, kita juga bisa mengiklankan batik kita. Apa itu batik? Karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan batik adalah yang pertama kain. Jenis-jenis kainnya ada pertama itu kain mori, ada juga kain sutra, ada orang juga menggunakan kain lurik dan kain blako. Bahan yang kedua adalah malam atau kita sebut dengan lilin. Apa fungsinya? Untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan. Terus yang ketiga, bahan dari batik ini adalah pewarna. Anda saja bisa lihat di gambar, ada yang namanya pewarna alami berupa kunyit, daun suji, dan buah naga. Ada juga pewarna buatan. Kalau pewarna buatan ini zat kimia dan buat di pabrik. Apa contohnya? Ada yang namanya naptol, ada yang namanya indigosol, dan ada yang namanya rapide. Selanjutnya alat yang digunakan dalam membatik. Yang pertama adalah bandul. Bandul berfungsi untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser. Yang kedua adalah saringan malam. Fungsinya menyaring lilin malam yang banyak kotorannya. Yang ketiga dingklik. Apa itu dingklik? Adalah tempat duduk orang yang membatik. Yang keempat ada yang namanya gawangan. Fungsinya untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori. Yang kelima namanya wajan. Apa fungsi wajan? Perkakas untuk mencairkan malam atau lilin. Terus anglo atau kompor. Fungsinya sebagai pemanas malam atau lilin tersebut. Terus ada lagi yang ketujuh tepas namanya. Apa fungsi tepas nak? Untuk membesarkan api sesuai kebutuhan. Yang kedelapan taplak atau celemek digunakan untuk menutup pangkuan kedua kaki pada waktu kita membatik. Selanjutnya ada juga lagi namanya kemplongan. Anda saja bisa lihat gambarnya. Digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik dan dibatik. Selain dari kemplongan, yang ke-10 ada yang namanya canting. Canting ini alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin atau malam pada kain mori. Kita masuk lagi teknik pembuatan batik. Adapun teknik pembuatan batik, yang pertama adalah teknik tulis. Teknik tulis ini menggunakan canting sebagai alat pembuatan motif. Kemudian yang kedua ada yang namanya teknik cap. Cap ini menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon. Teknik cetak atau sablon dengan cara mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Motif-motif khas batik. Nah, sudah bisa lihat di sini. Adapun yang pertama adalah geblek renteng dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada motif khas batik yang kedua, Kawung Tirto Samudro dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga. Kemudian lagi ada yang namanya Tugu Muda dan Lawang Sewu dari Semarang, Jawa Tengah. Perhatikan gambarnya ya nak, supaya antum bisa membedakannya. Motif khas batik yang keempat, Mega Mendung dari Cirebon, Jawa Barat. Terus ada juga motif khas batik yang kelima, Sekar Jagat dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita lihat daerah penghasil batik. Daerah-daerah di Indonesia penghasil batik itu diantaranya adalah Yogyakarta, kemudian ada yang namanya Pekalongan, ada daerah Surakarta, ada daerah Lasem, ada daerah Toraja, dan daerah Kalimantan serta Papua. Itulah dia materi mengenai batik dalam tema 3. Sekarang kita masuk kepada keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Ustazah, keragaman sosial budaya ini merupakan modal pembangunan nasional.
Dalam mempersatukan keragaman sosial budaya, maka kita harus berdasarkan semboyan negara Indonesia, yaitunya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu. Sekarang kita lihat keragaman sosial budaya yang ada. Yang pertama adalah upacara adat, kemudian ada juga alat musik daerah. Yang ketiga keragaman sosial budaya dari rumah adatnya, serta yang terakhir adalah tarian daerah. Anak saudara bisa lihat pada layar ini, keragaman upacara adat yang bisa kita lihat pada layar adalah upacara kematian Rambu Solo. Ini terdapat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada yang namanya upacara adat Sekaten. Terdapat di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Yang ketiga, ini ada di daerah kita, Sumatera Barat, Pariaman, yaitunya acara adat Tabui. Selanjutnya, ada juga yang namanya upacara adat Tedak Siten. Ini dari daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terus Ana Ustazah, upacara adat yang berikutnya adalah Kasada. Ana Ustazah bisa lihat pada layar ini, menarik ya nak. Ini adalah upacara adat suku Tengger yang berada di daerah Jawa Timur. Sekarang alat musik daerah. Adapun keragaman alat musik daerah, Ana Ustazah lihat gambarnya. Ada yang namanya alat musik daerah angklung, merupakan daerah Jawa Barat. Terus ada alat musik daerah sasando. Sasando ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, kita bisa lihat alat musik daerah yang bernama kulintang, berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, ini selanjutnya tifa. Tifa ini adalah alat musik daerah yang berasal dari Maluku dan Papua. Keberagaman selanjutnya rumah adat, yaitu rumah gadang, berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nanti ada juga namanya rumah adat Tongkonan. Ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan rumah adat Honai. Rumah adat Honai itu berasal dari daerah Papua. Itulah nak soleh-solehah Ustazah, nama-nama rumah adat di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tarian daerah. Di antaranya, tarian daerah yang bernama tari gantar itu terdapat di daerah Kalimantan Timur. Selain itu, ada juga namanya nanti tari kancat papatai. Terus tari reok Ponorogo itu juga dari Jawa Timur. Tari kuda lumping untuk yang selanjutnya, yaitunya berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, Ustazah lihatlah gambar tersebut, antum bisa melihatnya. Ada orang menari kemudian menggunakan peralatan seperti kuda. Terus tari jaipong. Tari jaipong ini berasal dari Provinsi Jawa Barat. Dan dilanjutkan lagi dengan tari serampang 12. Lihat gambarnya ya nak. Tari ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada juga yang namanya tarian daerah Baksa Kembang atau Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Sekarang kita lihat manfaat keragaman bangsa Indonesia ini. Jadi keragaman yang ada itu memiliki manfaatnya. Apa manfaatnya? 1. Memperkaya budaya bangsa Indonesia. Kemudian bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah itu, dia akan menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa di mata dunia atau internasional. Serta keragaman ini akan menjadi aset berharga untuk pariwisata. Jadi kita harus bersyukur pada Allah ya nak, karena Allah menciptakan kita dengan berbagai keragaman. Cara melestarikan kesenian daerah diantaranya kita adakan festival budaya secara berjangka atau berkala. Setelah itu kita harus mempelajarinya dan berlatih kesenian dan pertunjukan daerah. Yang ketiga, kita bisa mempromosikan kesenian daerah ini melalui media massa atau melalui internet. Yang penting melalui media. Yang keempat, mendokumentasikan acara atau pertunjukannya
dari kesenian daerah tersebut. Itu dia. Sekarang kita lihat faktor yang menyebabkan keberagaman. Seperti yang pernah kita bahas, keberagaman itu disebabkan kondisi negara kepulauan, kemudian letak strategis wilayah Indonesia, kemudian keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Anak soleh-soleha, ketika ada keberagaman berarti akan ada interaksi antar sesama kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai interaksi. Apa itu interaksi sosial? Hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan satu antar individu, kemudian individu dengan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Interaksi sosial itu kita butuhkan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Apa contohnya? Yang pertama, kita contoh interaksi sosialnya menegur teman, kemudian berjabat tangan. Ini bagi yang muhrim ya. Serta yang ketiga, berbicara dengan teman. Itu dia contoh-contoh interaksi sosial yang ada. Anda saja perhatikan gambar ini. Itu ada 3 gambarnya ya. Gambar pertama berarti ini dia interaksi sosial antara individu. Ini dia contohnya. Jadi kita berindividu berinteraksi, kita saling berbicara, bertegur, sapa. Selanjutnya yang kedua, lihat gambar ustazah, yaitunya interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, ustazah silakan perhatikan. Jadi ada seorang guru yang menjelaskan kepada sekelompok murid-muridnya mengenai pembelajaran. Itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, contoh gambar interaksi kelompok dengan kelompok. Anak ustazah bisa lihat di sini ada pertandingan yang terjadi antara sekelompok pemain pemain voli dengan sekelompok pemain voli lainnya. Itu dia jenis interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, adanya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian adanya komunikasi dan adanya kontak sosial. Itu dia syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Sekarang kita lihat lagi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Anak soleh-soleha ustazah, kalau lingkungan alam ini lingkungan yang terjadi secara alamiah. Manusia memanfaatkan lingkungan dan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia ini memanfaatkan alam bisa untuk lahan pertanian, lahan perkebunan, serta juga untuk pemukiman. Pemukiman adalah untuk tempat tinggal bagi manusia tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga ustazah bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.